lain punya, bukan orang lain punya, tapi itulah keselamatan sesungguhnya. Itu milik kita punya. Bapak Ibu yang Yesus kasih, mau dapat sesuatu hal kita harus berjuang. Amin. Mau dapat sesuatu hal yang kita impikan dan kita inginkan, itu harus berjuang dan kerja. Tanpa kerja kita tidak bisa dapat. Amin. Benarkah tidak ini? Tanpa kerja tidak mungkin kita dapat. Kalau ketika kita kerja baru kita bisa dapat dan kita bisa menuai apa yang kita kerja. Bapak Ibu Yesus kasih, kita mengerti bahwa orang yang sudah benar-benar merindukan keselamatan yang kita impikan hari ini, kalau sudah ada di dalam diri kita, orang itu berharga di mata Tuhan. Karena orang itu dijunjung dan tinggikan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Bapak Ibu Yesus kasih, inilah kesempatan. Ambillah komitmen. Komitmen itu orang lain yang mengatur Anda, tapi sendirilah ambil komitmen. Bapak Ibu yang Yesus kasih, pokok pembicaraan di kesempatan pada saat siang hari ini adalah hanyalah Tuhan saja yang setia dan mengerti perasaan kita. Amin. Andalah Tuhan saja yang mengerti isi hati kita. Tuhan tahu tulang sumsum di dalam diri kita. Bagi manusia bisa tahu dengan ke depan, tapi bagi Tuhan Dia tahu dalam diri kita. Maka itu, mari kita ambil komitmen untuk berjuang melakukan hal kebenaran dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam perjuangan kita. Itu yang Tuhan diinginkan di hari ini. Bapak Ibu yang Yesus kasih, jadi Tuhan setia. Apa yang kita balas hari ini kepada Tuhan? Tuhan masih setia dan Tuhan memberikan keselamatan secara gratis buat kita. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita bayar kepada Tuhan? Tuhan tidak minta harta benda yang kita miliki hari ini, tapi Tuhan minta apa? Percaya, imani dengan hati, segenap hati, jiwa dan akal budi. Itu yang Tuhan minta hari ini. Dan menerima keselamatan dalam pribadi, keluarga, di mana saja Anda berada. Itu yang Tuhan minta hari ini. Bapak ya Ibu yang Yesus kasih, buku Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas itu sendiri. Bapak Ibu yang Yesus kasih, jadi pengingat pertama ini, agama ini yang ayat pertama ini, ayat yang pertama, ayat keempat, ayat terus lanjut di sini. Ketika Yesus naik di surga, Tuhan Yesus amanatkan kepada 12 murid. Kamu akan memberitakan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai di mana? Di Papua ini. Itu visi Tuhan secara universal bagi dunia. Jadi visi itu bagi siapa saja, bukan saja hamba Tuhan, bukan saja siapa saja, tapi kita semua itu menjadi surat membagi kepada orang lain, kepada dunia hari ini. Dunia membutuhkan kita, kita yang harus membagi kepada dunia ini. Dunia memerlukan Anda dengan saya. Apa yang kita mau berikan kepada mereka supaya mereka punya hati itu bisa disentuh oleh kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu yang Yesus katakan, jadi sebelum naik Tuhan Yesus di surga, Dia pesankan bahwa bukan kamu saja, tetapi ada penolong yang sejati, yang adalah motivator, yang adalah inspirasi, yang adalah guru terbaik. Yaitu siapa? Roh Kudus. Roh Allah masih bekerja sampai hari ini. Roh Allah masih memberikan motivasi, memberikan kekuatan kuat dalam hidup kita. Adalah roh yang hidup, roh yang datang daripada Tuhan itu, roh yang datang daripada Allah itu. Roh dunia dengan roh Tuhan tidak sama. Roh dunia hanya dia punya kemauannya hanya kedanginan manusia, tapi roh Tuhan itu adalah roh yang benar ada. Bapak Ibu yang Yesus kasih, roh Tuhan selalu ada pada kita, dan keselamatan yang sesungguhnya ada di dalam diri kita. Apakah keselamatan itu mau mempertahankan dalam hidup atau tidak, menjadi ber buat kita untuk kita menjawab bersama. Bapak Ibu yang Yesus kasih, di pagi hari ini kita melihat ada tiga faktor yang kita perlu gali dan dengar bersama. Bagian yang pertama, kebutuhan terbesar setiap orang ada keselamatan. Amin. Anda dengan saya datang ke sini bukan tujuan lain-lain. Amin. Tapi mencari keselamatan yang sesungguhnya daripada Tuhan itu. Bapak Ibu yang Yesus kasih, mengapa kita memiliki keselamatan? Mengapa? Karena jalan menuju ke surga hanya di dalam siapa? Yohanes 14 ayat 6 katakan bagaimana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Orang siapa datang kepada Bapa kalau tidak melalui siapa, ya? Terimalah Dia sebagai juru selamat dalam diri Dia, diri kita masing-masing, supaya kita bisa dapat selamat. Yohanes 3 ayat 16 bagian saya katakan bagaimana?
bagian C. Setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh. Bapak Ibu, mau dapat keselamatan tidak sia-sia. Ada langkah-langkah yang kita harus mempersiapkan. Di situ ada banyak tantangan yang kita harus lalui. Di situ ada banyak godaan yang kita perlu alami. Di situ kita alami ada kekurangan, ada kelemahan dan kelebihan. Mari kita syukuri, jalani hidup ini bersama Tuhan, supaya hidup ini keselamatan terjadi di dalam diri kita. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Jadi di situ segala sesuatu itu bisa bagi teman dan adik. Tetapi bagi keselamatan tidak ada mewakili mewah. Ada salah satu interaksi. Mari saya panggil orang tua, Bapak Ibu mari. Sekolah minggu satu orang dan majelis pemuda satu orang. Apa yang contoh satu di sini? Orang tua satu orang juga. Bapak Ibu mari. Saya beli kue ya, jangan ingin ke sini lagi. Ini siang jam 8. Ini, Bapak buka baru foto-foto dengan adik sini. Pagi kan. Oh, makan ya, makan. Jangan ini ya, jangan ingin mereka sendiri. Oke, makan ya, Yesus. Makan, supaya mereka lihat. Makan, makan lagi. Buka masker, makan. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberikan duduk. Kita ada di dunia ini bisa bagi-bagi hal jasmani, hal luar. Bisa bagi-bagi ya. Tapi hak keselamatan tidak bisa bagi. Amin. Berjuang pribadi, hakmu pribadi, tidak ada yang bagi-bagi. Selagi masih ada hidup, ini anugerah Tuhan. Mari kita berbagi-bagi. Mari kita membagikan dengan terbaik bagi kita sesama manusia, supaya Tuhan memberkati kita dan keselamatan itu terjadi dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau hari ini. Bapak Ibu yang Yesus kasih, mari kita masuk dalam bagian kedua. Bagian yang kedua adalah menderita bagi Yesus itu ada unik, indah. Menderita bagi Yesus dan pelayanan itu indah. Bapak Ibu Yesus kasih, mengapa kita harus menderita? Karena mengikut Yesus itu memikul salib. Amin. Mengikut Yesus itu memikul salib. Tanpa menderita hidupmu sia-sia. Amin. Umat Tuhan penting menderita kalau mau mengikut Yesus. Bapak Ibu yang Yesus kasih, apalagi Yesus saja sudah menderita full. Dihina, dicombak, dicaci maki, dibunuh. Apalagi kita manusia. Hanya dia punya kuasa saja, punya super power saja, dia sudah alami segala macam tantangan. Kita itu manusia. Bapak Ibu Yesus kasih, apapun tantangan, selamat lewat Yesus. Jangan mundur dari tantangan dan kenyataan itu biasa dan terjadi. Tetapi terimalah dia dengan lapang dada, mengikuti itu dia, supaya hidupmu dan hidup selamat. Jadi kita boleh baca dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yohanes 1 ayat 1. Kalau siapa nih sudah dapat bisa baca buat kita semua, suara yang keras. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 14 ayat 1. Sampai ayat 3. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Ayat pertama katakan, jangan gelisah hati. Mengikuti Yesus itu bukan gelisah-gelisah mundur di belakang, tidak. Tapi keputusan ada di tangan pribadimu dan pribadiku. Mari kita ambil keputusan. Mengikut Yesus tetap pada posisi yang ada.
Inilah kesempatan. Kalau kesempatan dia berjalan, tidak mungkin dia kembali. Hari Sabtu tidak mungkin kembali jadi hari Senin, hari Minggu. Tidak ada. Hari yang tetap itu dia berjalan. Mari kita ambil kesempatan untuk kita menerima dan mengikuti tetap. Jangan gelisah hati. Percaya kepada Tuhan. Itu indah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Kita masuk dalam bagian yang ketiga. Ini jam 11 lewat 55. Bagian yang ketiga, jadilah pribadimu itu penegak kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang kacau ini. Amin. Jadilah pribadimu itu penegak kebenaran di tengah-tengah dunia yang sedang kacau dengan hal-hal tertentu ini. Bapak Ibu Yesus kasih, ada dengan saya sudah diitun oleh Allah. Ada dengan saya adalah tempat produk kebenaran di tengah-tengah dunia dan sesama manusia. Bapak Ibu Yesus kasih, jadi di Yohanes dengan Petrus ini mereka berhadapan dengan makam agama untuk tanyakan tentang kebenaran. Kau ini siapa yang pakai? Oh, ini siapa? Tapi mereka dua ambil keputusan bahwa saya ini dituntun oleh Roh Allah. Itu keputusan mereka dua. Hari ini jangan dipikirkan dan jangan pikirkan adalah kita ini sendiri. Mari kita ambil komitmen untuk kita bertindak di atas negeri kita sendiri dengan kebenaran. Kasih tahu kalau salah berbuat dosa atau dosa dan kesalahan pada orang lain. Kasih tahu dengan hal kebenaran. Kasih tahu dan kasih tahu supaya ubahkan dia menjadi orang itu menjadi manusia. Itulah namanya visi utama bagi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang Yesus kasih, kalau ketika kita sampaikan hal yang tidak mengangkat hati buat Tuhan, atau orang lain melakukan hal yang tidak benar di hadapan kita katakan bahwa saudara, berubahlah, ini kesempatan. Ini kesempatan. Jadi tegur dengan hal kebaikan dan kebenaran. Itu yang dipikirkan dan apa yang Tuhan perintahkan buat kita itu sudah. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Jadi melakukan hal kebenaran tidak memandang entah kau kecil kah, tua kah, muda kah, sudah rambut putih kah, sudah rambut apakah apa, tidak memandang. Mau kasih tahu kebenaran itu entah siapa saja. Bapak Ibu yang Yesus kasih. Jadi keselamatan itu berjuang pribadi. Kita melihat konteks lalu pada saat tokoh Alkitab yang bernama Sakius, orang yang pendek. Yesus lewat di Yeriko. Aduh, saya mau ketemu tapi saya ini orangnya pendek, tidak bisa ini nih. Saya kalau banding dengan itu sakit orang pendek. Di situ kerimun dengan manusia. Dia tidak bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Sakius itu dia berjuang. Aduh, saya ambil komitmen saya harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia berjuang. Ya berjuang, kerja keras. Jadi sesuatu hal mau dapat itu harus berjuang. Jadi dia berjuang, setelah itu dia naik di pohon hara. Dia mau ketemu Tuhan Yesus. Dia mau menerimanya keselamatan. Setelah itu dia Yesus memandang ke sana. Aduh, di atas ini ada Sakius. Sakius, turunlah ke rumah ini, aku numpang bersamamu. Itu perkataan Tuhan. Aku, dia bilang, karena dia adalah pemungut cukai. Aku, oke. Hati yang gembira dia terima dengan lapang dada. Dia pergi ke rumah. Jadi dia bilang bagaimana? Keselamatanmu terjadi di rumah ini. Karena keturunanmu adalah keturunan Abraham. Itu janji Tuhan. Jadi mau menerima keselamatan itu keputusan Anda dengan saya, saudara. Kalau Anda dengan saya tidak memiliki dan belum ada komitmen dan keputusan, jangan pikir bahwa saya itu ada di surga. Tidak ada, hanya pikiran saja ada di surga. Manusia ada di sini. Bapak Ibu Yesus kasih, ini firman Tuhan panjang. Kita tibakan di sini. Kesimpulan, di surga milik orang yang berjuang. Amin. Di surga, kesimpulannya, di surga milik orang yang berjuang. Sama saja dengan kampus. Ketika kita sudah kuliah sampai sudah puncak, kita mau dapat apa? Ya, biasa. Karena kita sudah berjuang mati-matian. Sakit lewati, susah lewati, bimbang lewati, apapun lewati. Inilah kesempatan kita ambil komitmen. Karena keselamatan masih menunggu Anda dengan saya hari ini. Mari kita ambil komitmen. Dan mari kita pastikan hidup dan hidup dulu. Hidup ini tidak lama lagi. Kematian ini tidak tahu kapan. Hanya rahasia bagi Allah. Mari kita ambil komitmen. Kita harus melakukan dan ambil komitmen keselamatan dalam diri kita. Tuhan Yesus memberikan